Es krim, dari makanan bangsawan ke ikon global budaya pop, es krim mungkin tampak seperti makanan ringan yang sederhana, tetapi sejarah dan dampaknya jauh lebih kompleks. Akar dari es krim dapat ditelusuri kembali ke Tiongkok kuno dan Persia, di mana para bangsawan mencampurkan salju gunung dengan sari buah atau madu. Namun, versi awal es krim seperti yang kita kenal saat ini mulai berkembang di Eropa pada abad ke-16. Ketika teknik pendinginan berkembang dan orang mulai mencampur susu, krim, dan gula dengan es, di tangan para koki kerajaan Italia dan Prancis, es krim menjadi simbol kemewahan yang hanya dinikmati kalangan elit. Ketika es krim dibawa ke Eropa, ia segera menjadi favorit di kalangan bangsawan. Ratu Catherine de' Medici memperkenalkannya ke Prancis, dan Louis XIV bahkan memiliki ahli pembuat es krim pribadi di Istana Versailles. Di masa itu, hanya orang-orang sangat kaya yang bisa menikmatinya karena proses pembuatannya sangat rumit dan es alami sulit diperoleh. Es krim pun bukan hanya makanan, tetapi juga penanda status sosial dan kemajuan teknologi. Perubahan besar terjadi pada abad ke-19, ketika penemuan mesin pendingin dan revolusi industri memungkinkan produksi es krim secara massal. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam komersialisasi es krim. Pada tahun 1851, Jacob Fussell mendirikan pabrik es krim pertama di Baltimore. Dari situ, es krim mulai menjadi makanan rakyat, bukan lagi hanya konsumsi bangsawan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi bisa mendemokratisasi kemewahan. Di abad ke-20, es krim berkembang menjadi bagian penting dari budaya pop. Di tengah Perang Dunia II, es krim digunakan sebagai alat diplomasi lunak oleh tentara Amerika. Pasukan NAS membawa serta es krim ke berbagai medan perang sebagai simbol rasa rumah dan kebebasan. Negara-negara yang terpapar budaya barat mulai mengasosiasikan es krim dengan modernitas dan kemajuan. Dalam banyak hal, es krim menjadi bagian dari soft power Amerika. Es krim juga punya tempat penting dalam ekonomi dan industri makanan. Ia menjadi bagian dari rantai pasok besar yang melibatkan peternakan susu, industri gula, dan teknologi pendingin. Selain itu, es krim menjadi salah satu produk makanan pertama yang memanfaatkan strategi pemasaran massal. Merek-merek seperti Baskin-Robbins dan Häagen-Dazs menjadi simbol keunikan rasa dan gaya hidup tertentu. Waralaba es krim pun menyebar ke berbagai negara sebagai bagian dari globalisasi konsumsi. Selain dampak ekonomi, es krim juga punya pengaruh sosial dan psikologis. Ia sering diasosiasikan dengan kenangan masa kecil, perayaan, dan kebahagiaan. Festival es krim, toko keliling dengan musik khas, serta kehadirannya dalam acara keluarga membuatnya menjadi bagian dari pengalaman kolektif masyarakat. Tidak heran, es krim dianggap sebagai makanan emosional yang memberi kenyamanan dan rasa nostalgia. Namun, di balik rasa manisnya, es krim juga mengangkat isu-isu penting seperti hak atas makanan, perubahan iklim, dan keberlanjutan. Proses pendinginan membutuhkan energi besar dan bahan baku utama, seperti susu bergantung pada industri peternakan yang sering dikritik karena dampak lingkungannya. Gerakan untuk membuat es krim vegan, lokal, atau rendah karbon kini muncul sebagai tanggapan terhadap kesadaran akan dampak ekologis. Di sisi budaya, es krim juga mencerminkan identitas dan kreativitas lokal. Negara-negara seperti Italia, Jepang, India, dan Indonesia memiliki versi es krim mereka masing-masing. Gelato, mochi ice cream, kulfi, hingga es puter. Inovasi rasa seperti es krim rasa wasabi, durian, atau teh hijau menunjukkan bagaimana satu produk global bisa disesuaikan dan diserap ke dalam budaya setempat, menciptakan dialog antara tradisi dan modernitas. Es krim pun kini hadir dalam berbagai bentuk, cone, chop, stick, mochi, hingga sundae. Ia tidak lagi sekadar makanan penutup, tetapi simbol dari inovasi rasa dan ekspresi diri. Generasi digital mempopulerkan es krim melalui media sosial, menjadikannya tidak hanya untuk disantap, tetapi juga untuk dipotret dan dibagikan. Dengan visual yang menarik dan rasa yang unik, es krim terus berevolusi sebagai produk yang menggabungkan estetika, kenikmatan, dan budaya. Secara keseluruhan,
Es krim adalah contoh sempurna bagaimana penemuan kuliner bisa menorehkan dampak luas dari kerajaan ke rakyat, dari medan perang ke media sosial, dari tantangan logistik ke ekspresi budaya. Ia bukan sekadar makanan manis, melainkan penanda zaman cermin dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus bergulir.